karena baristanya itu tidak diberikan edukasi tentang kopi gitu. Mereka merasa saat steaming susu, oh yang penting panas. Kopi dituang mendidih, ya rusak semua rasanya gitu, terlalu panas. Kenapa sekarang banyak tempat kopi yang pakai gelas whisky? Bukan hanya customer yang banyak nggak tahu bedanya latte cappuccino, piccolo, dan flat white. Barista pun kalau ditanya belum tentu tahu. Exactly. Terus ini masalah kepekatan itu kan dari roasting kan? Kepekatan itu dari Hangus atau enggak, level roasting. medium roast, dark roast. Iya. Nah itu pengaruh juga nggak buat perut, buat orang yang mah kayak sebelah gue ini. Udah sembuh kan tapi. Oh enggak, masih terus. Masih harus terus. jaga. Jadi tetap nggak boleh kosong. Tapi kalau minum kopi sekarang aman. Aman asal makan dulu. Jadi kalau kosong nggak berani. Gitu. Oke. Kalau kita bahas roasting level, namanya ada light, Ya. medium, dan dark. Kalau misalnya ke arah tingkat kafeinnya itu pasti dia akan ada efek. Tetapi nggak se-efek itu dibanding dengan jenis kopinya. Kalau misalnya dia makin dark, tingkat kafeinnya itu justru makin rendah. Gimana? Kalau dia semakin dark, Tingkat kafeinnya makin rendah. jadi yang angus-angus banget itu Karena dia udah kayak dimasaknya sampai ya overcook gitu kalau di dapur gitu. dibilangnya. Jadi kan rasa gosong gitu ya. Kalau yang light itu dia masih ada tingkat kafeinnya masih lebih tinggi. Oke. Tapi kalau misalnya yang light biasanya kalau dia roastingnya kurang jago nih, rasanya masih rasa tumbuhan, Oh, masih rasa mentah getah gitu ya. Iya. Vegetatif gitu. Iya. Nah kan waktu lagi proses roasting, bunyi pertama itu kan yang jadi First nama crack. tempat kamu kan? Betul. Ini banyak yang nanya ya. Crack gitu. Kenapa namanya first crack gitu kan? Itu banyak sekali yang nanya. Kepikiran dari mana sih bikin coffee shop namanya first crack? Bahkan kalau orang bule kita ajak ke coffee shop kita, mereka ketawa. Karena di dunia mereka culture crack itu kan negatif ya. Jadi mereka kayak Kayak retak gitu ya. loh, kayak kenapa ngasih nama kok first crack gitu loh. Ternyata ada filosofinya di belakang itu. First crack itu adalah kita ambil dari proses roasting. Proses roasting biji kopi itu ada satu stage yang paling krusial lah ya, itu kita sebutnya first crack. Karena dia bunyinya kayak tuk tuk gitu, kayak popcorn meletup. Jadi itu dia retakan pertama pada biji kopi, di mana pada proses stage itu kopi itu mulai develop rasanya, mulai develop aromanya. Itu dari proses itu. Setelah dari first crack itu baru kita adjust mau light, medium atau dark roast. Luar biasa. Gila. Jadi itulah kunci utamanya di roasting, kita sebut first crack ya. Itu kan. Mending kita ikut akademi ya. 4 sehat 5 sempurna, ngerti kan sekarang? Yang makanan itu tadi. Nah, apa yang ngebedain first crack sama bisnis kopi lainnya yang ada di Indonesia? First crack kita memiliki 3 lini bisnis ya. Jadi kita bukan coffee shop aja. Jadi kita coffee shop itu ada 15 outlet sekarang. Terus kita Jakarta ada aja, Jakarta, Tangerang. Jakarta dan Surabaya. Surabaya ada 1. Tangerang juga udah. Tangerang udah. Karawaci? Karawaci ada. Iya, Tangerang itu. BSD juga kan? BSD ada. Masih ada. Surabaya di mana ada ya? 1 di Ciputra World. Oh, Itu kita kerjasama dengan OCBC. oh dia banyak kerja sama Kita OCBC banyak sekarang ya. kerjasama dengan OCBC juga. Lalu coffee shop 15, akademi. Itu kita ada sekolah kopi, sekolah barista, sekolah roasting, sekolah coffee shop management. Jadi buat yang mau belajar buka bisnis kopi, Barista bisa. Di coffee, Jakarta. coffee shop Di management. Jakarta, di Sunter, Sunter. di Altira Business Tuh, Park. di Sunter. Iya. Sunter. Ya, gue sering sana. Untuk biayanya start from berapa? Untuk biayanya kita ada paket-paketnya. Jadi start from 7,5. 750.000. 7,5 juta loh, gimana? Kan mesti detail kata Pak Produser nanyanya. Betul, kan betul. iya. Ya, terima kasih loh udah di clear, jadi clear. 7,5, 7 juta setengah. Lalu akademinya itu kita seperti sekolah ya, jadinya dia 5 hari full dari pagi sampai sore.
dari jam 9 pagi Itu yang sampai jam 7,5 5 juta itu 5 hari? 5 hari. Oke. Dari jam pagi sampai? Sampai sore. Sampai sekolah 9 sampai 5. Anakku pernah ikut akademinya yang 5 hari. Itu Kak Ed full pernah tuh. Itu, anak Dari Kak Ed. Senin sampai Jumat ya waktu itu ya? Iya, I full. think my sister also pernah ikut Join academy ya? di Sunter. Kalau mau cek infonya ke Kalau cek bisa cek di Instagram First Crack. Kita Instagram update, First Crack. kita update setiap bulan untuk jadwalnya. Untuk jadwal Oktober dinaikinnya di akhir September. Cuma Jadi yang ngajar siapa tuh? Kita ada trainernya. Ada trainer Jadi ya? trainer kita itu Specialty Coffee Association Certified, SCA Certified. Gitu. Jadi nanti di kelasnya pun akan dapat sertifikat untuk yang ikut kelas. Sertifikatnya sertifikat apa nih? Kalau yang kita internal certificate completion. Lokal. Kalau misalnya kadang kita suka ngadain SCA course, itu kita undang trainer dari luar. Oke. Itu dapat sertifikat langsung dari SCA. Ya. Tapi kalau SCA itu mahal lagi, itu bisa 20-30 Betul, juta ya? betul. Iya. Di akademi itu bayarnya lebih mahal lagi. Karena itu ada ujiannya, ujian Ya. resmi dari Specialty Coffee Association. Nah itu bisa diterima kerja di Australia, Betul. dimanapun juga, Sertifikatnya worldwide. bisa diterima worldwide. Gitu. Coba diulang. Kalau dapat sertifikat itu bisa Bisa dapat pekerjaan dapat di pekerjaan di luar negeri, worldwide. Jadi sertifikat itu diakui worldwide. SCA certificate. SCA itu salah satu yang tertinggi di dunia itu. terus. Association-nya. Jadi coffee shop, academy, lalu juga roastery. Oke. Jadi kita ada roasting in-house. Roastery kita itu ada di Jalan Bumi dan di Sunter. Jalan Bumi Kebayoran kan? Kebayoran, Ya. Jalan Bumi Kebayoran dan di Sunter. Kita roasting sendiri semuanya, biji kopi kita, dan juga kita supply B2B. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan First Crack dengan coffee shop lain, yaitu kita bukan hanya sekedar coffee shop yang menyajikan produk, tapi kita sangat menghargai proses edukasi dan juga proses mempersiapkan biji kopi itu sampai ready di table gitu. Wow. Jadi benar-benar dari edukasi di akademi, roasting pun kita in-house, sampai coffee shopnya kita ada. Gitu. I think ini detailnya kopi lebih detail dari dapur kayaknya. Lebih detail dari dapur, benar. Lebih lebih detail daripada orang mempersiapkan masakan tertentu gitu loh. Lebih detail kopi. Iya. Makanya 4 sehat 5 sempurna tuh istilahnya. Sampai chef pun 4 sehat 5 sempurna. Kalau chef harus ada bisa kopi mengetahui soal kopi, dia dibilangnya begitu udah chef ya. Udah ini. sempurna. Sempurna dia. Kalau belum ada kopi Berarti belum dia sempurna. Hah? Soalnya dia bukan hanya mengetahui kopi, tapi dia mengedukasi. Itu lebih sempurna lagi daripada 4 sehat 5 sempurna. Dia 6 sehat. 6 sehat. 6 sehat. Gue mau nangis. Nah kan? Sampai keselak. Terus Enggak, emang dia gini udah 3 bulan hidup dengan batuk. berarti gitu. Kita di extend kontrak ya sama Kodidin. Obat batuk. Aduh. Nah, terus untuk kan tadi Kak Jessy bilang kelihatannya lebih apa ya, lebih complicated, bukan complicated ya, lebih susah Lebih daripada detail. Lebih detail, ya. detailnya banyak. Nah, yang anything about detail, apalagi lebih detail. Ini kalau kita bicara chef aja ya, untuk kitchen segala, itu kan untuk bisa menjaga standar kualitas itu kan bicara detailnya kan, baik itu SOP-nya, semuanya, ramuannya segala. Nah, untuk kopi ini untuk bisa menjaga standar kualitas dari 15 outlet aja gitu ya. Terus kemudian di bisnis yang ketiga roastingnya aja, apalagi B2B. Ini kan harus jaga kualitasnya semuanya. Itu gimana tuh kamu bisa first crack lah kayak gitu ya. Kita nggak bicara kopi lain ya. Maksudnya untuk menjaga kualitas daripada mengejar popularitasnya aja gitu. Iya, it rhymes ya. Hah? It rhymes. Oh, Jadi right. bukan hanya kualitas, Yeah. bukan mengejar popularitas Yeah, ya, yeah. tapi menjaga kualitas. Yeah. Jadi kalau misalnya kita ngomongin kualitas, pastinya itu yang jadi nomor 1 di First Crack kan ya. Kita nggak mau customer kita yang nyobain kopi di outlet 1 dengan outlet lainnya kok beda gitu. Yeah. Apalagi kita kan nggak ada franchise ya. Jadi kita benar-benar same center gitu Yeah. loh. QC itu paling penting untuk kita. Jadi semua biji kopi
yang selesai di roasting dari roastery pasti kita QC dulu sebelum kita distribute ke outlets. Jadi kita udah make sure nih dari pusatnya quality-nya tuh udah oke sebelum kita sebarin ke mereka. Itu tahap pertama. Ya, oke. Bahkan sebelum dia di roasting, pas nyampe di warehouse kita dalam bentuk green beans, biji kopi mentah dari petani. Dari mereka kita beli sudah specialty grade. Tapi sampai kita sorting lagi. Ya, aku lihat tuh di situ. Di Jalan Bumi bisa ngeliat. Proses Jalan sorting kita by hand. Besok boleh lihat nggak? Boleh. Asik. Boleh. Lihat, itu bisa ada 2 orang di pojok. Betul, yang mereka dekat lagi itu sorting lagi padahal udah high grade punya itu. Udah specialty grade tapi kita masih Luar sorting. biasa Kita tuh. make sure nggak boleh ada defect. Jadi itu sangat-sangat menjaga kualitas. Setelah sudah melalui proses sorting, kita roasting lalu kita QC. Kita QC, semua yang sudah di roasting dicobain oleh master roaster kita. Gitu, dicobain semua, sudah lulus dengan standar rasa yang First Crack ingin sajikan, baru kita distribute ke store. Setelah kita distribute, pastinya ada efek lagi saat barista kita nge-brew. Jadi itu baristanya nih kita bicara Baristanya kedua ya. sekarang kita ngomong. Barista, tangan barista yang berbeda bisa menghasilkan rasa kopi yang berbeda, walaupun biji kopinya sama. That's right. Gitu, karena proses brewingnya pun ada waktunya, ada grind size-nya, ada suhu airnya, bahkan itu bisa mempengaruhi kualitas bisa mempengaruhi kualitas dan rasa yang dihasilkan. Jenis gitu. air juga ya. Jenis air juga. Jadi banyak sekali detail-detailnya. Kalau kita mau ngomongin perfeksionis itu pastinya Kalau kita bicara ya. baristanya untuk bisa memiliki standar harapan itu baristanya itu maksudnya di training sebelumnya atau gimana? Saat kita hiring barista, semuanya itu kita internal barista training di pusat, di akademi. Di Sunter, di akademi. Jadi sebelum kita deploy mereka ke operasional, mereka udah harus tahu dulu standar First Crack dan juga lidah mereka sudah kita latih sensorinya sesuai dengan kualitas First Crack yang kita ingin sampaikan ke customer gitu. Jadi mereka harus tahu setiap biji kopi mereka harus hafalin notes-nya. Mereka harus bisa bercerita, edukasi tadi. Lalu mereka sensorinya harus bisa merasakan bedanya notes, bedanya acidity, bedanya itu body. Sensori itu paling berat. Sensori itunya sangat kita latih. Sensor tentunya lidah dan penciuman. Lidah dan penciuman. Ya. Jadi semua barista kita itu sudah melewati proses internal training. Jadi kalau kita ngomongin kualitas, sangat-sangat dijaga. Gitu. Benar-benar dari proses awal biji kopinya sampai jadi kopi. Gila. Sampai jadi di itu ya. Di sampai gelas. di gelas juga ya. Berapa derajat kalau sampai di meja? Kalau sampai di meja itu nggak boleh terlalu panas, 60. Oke. Nah yang sering kalau panas tuh sering kali mereka bikin terlalu panas. Bukan kurang panas, terlalu panas. Bukan di First Crack ya? Iya, Saya bilang ini di secara coffee shop umum, lain, coffee secara shop umum lain ya. gitu. Kalau kita bilang mereka terlalu panas karena baristanya itu tidak diberikan edukasi tentang kopi gitu. Mereka merasa saat steaming susu, mereka kayak, oh yang penting panas lah. Sampai mendidih juga mereka mendidihin gitu loh. Padahal sebenarnya ada temperaturnya yang bisa saat dicampurin ke kopi, rasa kopinya tuh lebih elevated gitu loh. Sama rasa natural sweetnya beans dari milknya ya. Kopi dituang mendidih, ya rusak semua rasanya gitu, terlalu panas kan. Jadi detail-detail itu yang sangat penting untuk dipelajari gitu loh. Dan makanya banyak juga barista yang saat proses hiring di First Crack, kita pasti akan tanya, kenapa interested untuk join First Crack? Banyak dari mereka itu bilang, karena kita ingin belajar lebih tentang kopi. Dan belum tentu kita bisa dapatkan ilmu itu di coffee shop lain gitu. Dan kita percaya, mereka percaya bahwa di First Crack itu mereka akan bukan sekedar kerja, mereka akan mendapatkan ilmu gitu loh. Karena mereka sebelum di-deploy akan di-training dan dites gitu. Bukan sembarangan mereka hiring diterima langsung di-deploy gitu loh. Itu sih. Terus misalnya sekarang kan banyak kalau datang ke coffee shop gitu, Pak mau yang V60, nah, itu apa sih V60 itu?
Itu metodenya, metode manual brewing. Kalau kita bilang manual brewing, kita translate aja ya, manual brewing. Jadi itu menyeduh secara manual. Ya. Tetapi cara-caranya itu ada banyak. Ada V60, Ada French press, ada French press, ada Aeropress. ada Apa tuh? Japanese. Ya, beda-bedanya apa Jadi tuh? beda-bedanya satu, beda alat. Sama-sama di brew secara manual, tapi alat yang digunakan tuh berbeda. Contohnya V60 dan French press. V60 itu dia bentuknya kayak V, Ya. kayak cone. Saringannya. Ya. Ya, saringan plastiknya. Cupnya, Cup, kertasnya. iya, cup dia untuk Pakai kertas gitu nyeduhnya. ya? Lalu dipakai paper filter. Kalau French press itu seperti yang di rumah-rumah, Ya. yang tinggal bubuk kopi, dituang air panas, ditekan. Ya, ya. Kayak bikin teh hijau gitu kan? Iya, Ya. ditekan. lebih simpel Itu lah gitu. French press. Ya. Jadi metodenya itu banyak. Lalu ada Japanese. Japanese yang dingin ya? Itu yang dingin. Jadi itu adalah metode manual brewing yang saat kopinya netes itu dia langsung jatuh ke es. Jadi prosesnya itu kopi panas netes ke es langsung didinginin secara cepat. Dia ngelok aroma dan flavornya Ya, gitu. Jadi banyak metode-metode manual brewing yang bisa dipakai gitu dan semuanya beda-beda sesuai dengan preference. Ya, ya. Yang paling terkenal itu V60. Ya, ya. Ya, ya. Yang paling basic. Soalnya paling sering ditanya juga, apa sih V60? V60 apa sih? Ya. Terus pertanyaan basic banget Grace. Kenapa sekarang banyak tempat kopi yang pakai gelas wine nyajinnya? Gelas whiskey. Gelas whiskey. Ya. Jadi sekarang lagi ngetren yang namanya sensory experience. Supaya nggak nguap ya. Jadi bentuk gelas dan juga materialnya itu mempengaruhi rasa kopi. Misalnya gelas yang atasnya lebih mengerucut dan bahannya beling Ya. dibanding dengan atasnya yang lebih terbuka bahannya seramik. Itu rasanya akan beda. Ya. Ya. Gitu loh. Yang kaca dan lebih mengerucut itu pasti dia rasanya akan lebih aromanya itu lebih light, lebih acidic, lebih aromatik gitu loh. Kalau misalnya yang dia di seramik terbuka, aromanya itu nggak akan terlalu strong karena dia udah menyebar, nguap, ya, menguap. udah evaporate. Tapi dari segi body dan sweetness dia lebih kencang, Lebih Ya, bold. ya. lebih bold. Ya. Mungkin Kak Ed udah pernah cobain ya Iya, sensory iya, experience ini ya di Sunter. Dan itu juga. biasa dapatnya di V60, di manual brew lah. Manual gitu. brew, Iya. 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 Jadi itu sekarang Tapi menarik sih sampai pakai gelas gelas whiskey. whiskey itu menarik banget. Dan gue surprise banget di Sunter ini kemarin kan ada coffee cupping itu terakhir. Iya, kita Itu ada 1 kilonya harganya 116 juta. Gitu. Ya. Ya, amazing banget ya. Maksudnya itu nowadays. coffee auction. Coffee auction ya. Grace, satu lagi Grace. Ini banyak pertanyaan keresahan soalnya. Iya, boleh. Orang suka nanya gini, Jess, apa sih bedanya itu piccolo, cappuccino, latte? Sama-sama aja itu ku minum, hah? Kopi susu jatuh-jatuhnya. Apa sih itu? Itu kan selalu 3 itu kan? Betul. Piccolo, cappuccino, sama latte. Jadi kalau misalnya orang nanya, sama-sama kopi susu, betul, sama-sama kopi susu. Semuanya milk base. Yang membedakan adalah rasionya. Ya. Rasio Gramasi di ya. dalamnya, gramasi Ya. dan juga dari ketebalan foam. Misalnya latte dibanding cappuccino, orang akan merasa bentukannya, looks-nya sama aja, sama-sama latte art, kadang hard, kadang flamingo kalau yang jago gitu. Tapi saat diminum sensasinya itu beda, karena cappuccino foamnya itu lebih tebal, Oke. latte itu foamnya lebih tipis. Oke. Jadi untuk beberapa orang yang memang penikmat kopi, mereka beberapa nggak suka kalau foamnya terlalu tebal, Right. atau beberapa lebih prefernya, kalau foamnya tebal lebih creamy. Jadi balik lagi ke preference. Latte foam lebih tipis, cappuccino foam lebih tebal. Ya. Gitu. Sama Kalau komposisi milknya juga beda kan? Cappuccino sama latte kan? Kalau cappuccino dan latte itu mirip. Mirip. Cuman dari foamnya. Kalau piccolo itu beda. Kalau Piccolo flat itu white? lebih flat white itu beda lagi. Flat Kalau white flat white kan very popular in Australia ya. betul. Tapi kenapa di sini jarang yang bisa sukses bikin flat white? Tunggu dulu, mau jadi piccolo dulu. Iya. Kita nggak perlu kayak harus ini kan, jadi tengah-tengah ini kita nyambung gitu. Karena nggak masih berhubungan dengan latte, cappuccino, sama flat white. Iya. Nah itu kan tadi kan bicara foamnya kan cappuccino paling tinggi, tengahnya kan latte,
Nah kalau flat white kan yang paling hampir nggak ada. Tapi akhirnya di sini jadi kayak kopi Anyep instant gitu ya. gitu, encer banget gitu. Encer. Padahal sebenarnya kalau di Australia gitu kan flat white-nya tuh terkenal banget gitu. Balik lagi ke training baristanya. Bukan hanya customer yang banyak nggak tahu bedanya latte cappuccino, piccolo dan flat white. Barista pun kalau ditanya belum tentu tahu Exactly. Ya, ya. Exactly. gitu. Jadi Banyak yang udah berdiri di situ waktu ditanya nggak bisa nggak jawab. tahu. Mereka hanya tahu semuanya ya kopi susu. Iya, Gitu. iya, Itu iya, even the barista ya. Even the barista. iya. Jadi balik lagi, kenapa Kak Ed tadi nanya banyak yang nggak berhasil di sini. Trainingnya, edukasinya Iya. ke barista tersebut Iya. gitu. Karena endpoint coffee shop sebelum nyampe ke tangan customer itu ada di barista. Iya. Barista unknowledgeable, yang disampaikan pun akan salah gitu loh. Iya. Pesennya apa, nyampainya apa. Iya. Iya, iya. Kalaupun customernya itu ya yang penting gua ngopi. Iya. Tapi kalau yang penikmat Penikmat. kopi yang ngerti Selesai itu. beda foam dikit Ya, ya, habis. iya. Karena kita juga Bahkan tahu. bahkan ada banyak kejadian, banyak barista nggak pernah lihat kebun kopi. Banyak, Banyak. banyak. Bener ya berita itu? Benar. Ya? Benar. Ya, ya, ya. Karena banyak barista yang backgroundnya itu kan bukan tiba-tiba langsung jadi barista gitu ya. Banyak yang mereka ikut-ikutan jadi barista karena merasa keren. Barista itu job position yang menurut mereka bergengsi gitu. Iya, iya, Gue iya. barista nih. Ya, ya, ya. Gitu. Dan mereka jadinya ikut-ikutan tren gitu. Ikut masuk ke coffee shop yang tidak membekali edukasi. Ya udah jadinya bikin-bikin aja gitu. Ya, ya, ya. Dan itu salah satu yang membedakan dari pertanyaan kita awal mengenai First Crack gitu. Karena dia ada bisnisnya, ada akademinya, ada roastingnya. Sehingga untuk supaya menjaga kualitas, tadi pertanyaannya kan berikutnya, karena udah kita lihat gitu bagaimana pemilihan dari beansnya, kualitasnya, sampai ke tangan baristanya, di training juga. Di training. Sehingga di outlet manapun juga, walaupun tidak ada yang sempurna ya kamu bilang ya, tapi kita bisa lebih yakin bahwa mereka bisa menjalankan SOP yang baik. Betul. Gitu. Betul. Gitu. Betul. Itu Karena betul. memang vision dari company-nya ya gitu. Betul. Bukan hanya menyajikan kopi begitu aja, tapi dari hulu ke hilir. Hulu ke gitu. hilir. Wow, itu keren banget sih. Pertanyaan keresahan berikut. Orang suka nanya gini, itu sama-sama hitam kan? Kenapa namanya beda? Americano sama long black. Ini banyak sekali Iya. yang jadi pertanyaan. Itu Jadi kan sebenarnya bahkan cuman- sampai sekarang masih jadi perdebatan gitu Iya, loh. jadi Itu berdebat kan kadang-kadang. sebenarnya beda kan dalam tuangnya misalnya. Prosesnya. Prosesnya, iya. Iya, cara metodenya aja kan, Iya. caranya Metodenya. aja. Metodnya. Dari urutan nuangnya. Ruang Yang nuang, satu iya. air dulu, yang satu Iya. kopi dulu. Iya, tapi ini Tapi ditanya banyak sebenarnya orang. kalau kita benar-benar pencinta kopi, kita bisa dapetin sensasi ya, bisa tahu mana yang air dulu, mana yang kopi dulu. Iya. Tapi kalau orang kan jadi umum misalnya- perdebatan banyak yang bilang jadinya itu mah sugesti. Oh, iya. Sama-sama kopi sama air. Iya. Iya. Ya kamu jelasin aja dulu Ya, kalau jadi americano. long black dan americano bedanya adalah dari urutan Ya. kopi dulu atau air dulu. Oke. Americano itu dia air dulu baru kopi. Kalau dia long black dia kopi dulu baru air. Air. Harusnya Ha- nggak rasanya harusnya gimana? Kalau kopi dulu terus air. Sebenarnya kalau dari segi rasa nggak beda-beda jauh. Iya. Cuman kalau misalnya yang air dulu baru kopi, itu pasti dia dari flavornya itu akan lebih diluted. Oke. Itu harusnya ya. Harusnya. Ada flavornya. Terus kalau misalnya dia kopi dulu baru Terus baru air, air. itu dia akan lebih strong. Iya. Ini teorinya kan? Teorinya. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin ke orang awam, jarang banyak yang percaya. Mm-mm. Kayak logiknya nggak masuk gitu loh. Iya. Cuman kayak kita nyampur susu sama air, ya udah tinggal diaduk kan Iya. maksudnya sama aja Iya, iya. gitu. Bahkan rasionya pun sama, cuman urutannya aja. Tapi saking detailnya kopi, Bisa. Harusnya. beda teknik kayak tadi, beda tangan barista rasa beda, beda teknik, beda suhu, Iya. rasa bisa berubah. Karena sama aja kalau kita bikin V60, kita kan nggak langsung tuang air semuanya, air panas kan? Dikit-dikit. Sedikit-sedikit kan. Nah kita skip the proses aja, itu bisa notes-nya kan bisa berbeda kan? Ada. Iya Beda. gitu. Nah orang kan mungkin nggak, orang
yang awam maksudnya buat apa sih bedanya? Kan kita harus tunggu dulu setelah dituang gitu kan. Karena dari setiap proses nuang itu, circle pertama dia untuk ngeluarin sweetness. Dan itu juga harus benar lagi, ya? Harus benar putarannya. Circle pertama dia ngeluarin sweetness. Circle kedua dia ngeluarin body. Wow. Circle ketiga dia dapat cleanliness. Circle ketiga apa? Cleanliness, dapat clean cup namanya. Jadi dia bodinya tuh nggak berminyak, nggak oily. Dapat smoothnya gitu. Iya, smoothnya. Jadi yang orang lebih bilang smoothnya ya. Kalau misalnya kita langsung seduh yang guyur semua, bisa aja. Cuman notesnya nggak akan keluar. Nah itu yang kadang-kadang orang nggak tahu, sehingga kurang bisa appreciate gitu. Karena orang mesti temenan sama kopi. Karena V60 itu bisa sampai 200.000 lebih ya kan per cup itu kan. Per cup. Kalau nggak temenan sama kopi ya marah-marah terus jadinya kan. Si temenan makanya. Mau tanya dong, itu kemarin di TikTok sempat viral tuh. Kalau coffee shop, bukan first crack ya, coffee shop tuh kalau terima orderan americano itu baristanya tuh kayak sinis banget tuh. Kenapa ya? Karena mungkin nempel dengan brand tertentu tuh, americano kan. Kita nggak bisa sebut namanya kan kalau iya kan kalau itu kan mereka bilangnya americano gitu. Kalau di luar kan bilang long black kan. Ya banyak sebutannya americano dan long black. Cuman kalau misalnya soal viral, mungkin kalau dari sisi barista kurang seneng karena itu ibaratnya kayak kopi dicairin. Buat barista kadang beberapa ada yang idealis ya. Mereka idealis dan mereka suka challenge gitu loh. Kalau misalnya mereka dikasih minuman yang complicated, bahkan mereka lebih merasa tertantang gitu. Dan kalau misalnya orang pesen americano, itu lu kayak minum air. Nggak usah minum kopi gitu. Masa istilahnya kopi cuma segini, kan diguyur airnya segini. Ya udah selesai gitu selesai, ya. Gitu loh. Dan buat mereka americano itu bukan minum kopi. Cemplang. Kalau mau kopi hitam udah lu espresso aja gitu. Yang medok, gak usah diguyur air gitu. Kalau americano kan espresso diguyur air. Gitu. Nah, kalau untuk bisnis itu kamu kan bilang running your business untuk marketing. Betul. Nowadays tadi kita sempat podcast bahwa eranya sekarang ini Gen Z milenial itu udah era digital. Era digital. Nah, kamu menggunakan sosial media digitalnya gimana untuk in this business? Jadi di social media kita udah tahu lah ya pasti semua. Sekarang social media itu udah jadi sehari-hari keseharian semua orang gitu. Bahkan banyak juga yang malah kerja melalui social media. Social media itu udah jadi someone's part of life gitu. Dan kalau di dunia kopi, social media itu pentingnya untuk menyampaikan pastinya branding. Apa yang membedakan kita dengan brand lain. Kedua, building a community. Jadi bukan sekedar foto produk, semua jualan doang gitu kan. Lebih ke arah relating to the customers. Contohnya yang kamu pakai di sosial media. Contohnya yang kita pakai di sosial media First Crack itu kita pakai konten edukasi. Balik lagi ke edukasi kan, sebagai vision kita as a brand gitu. Edukasi, kita buat edukasi kok. Banyak yang perdebatin bedanya long black sama americano. Kita bikin reels. Long black versus americano. Kalau orang mau debat silahkan di komen gitu loh. Ada ya di First Crack-nya sosial medianya ada. Kita ada reels long black versus americano. Terus piccolo versus flat white kayak gitu-gitu. Kita ada. Jadi buat yang pingin tahu, pingin belajar itu bisa nonton reels kita. Banyak juga tips and trick. Karena banyak home brewers sekarang kan. Misalnya gimana sih cara menciptakan hasil manual brew yang manis, yang sweet tanpa nambah gula gitu loh. Gimana cara ngeluarin sweetness dalam kopi? Kita kasih tips dan triksnya. Itu ide-idenya dari mana deh? Kamu atau dari tim? Aku dan tim. Untuk konten-kontennya. Aku dan tim. Jadi kita ada tim juga untuk ideation gitu. Terus juga misalnya kita ada konten buat barista. Barista mungkin mereka malu ya nanya ke atasannya atau malu nanya ke bosnya. Cuman mereka pasti sehari-hari ada pertanyaan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa mereka dapetin jawabannya di Instagram First Crack. Misalnya, kenapa sih portafilter harus selalu nempel di mesin? Misalnya bosnya cuman bilangin,
itu portafilter harus selalu nempel ya, nggak boleh ditaruh di meja. Mungkin dia cuma kayak, ya Pak, ya Bu, tanpa nanya lebih lanjut gitu. Oh jadi itu konten reelsnya itu buat manfaatnya buat si barista. Buat si barista. Wow, that's nice. Yeah. Jadi kita jelasin kenapa sih portafilter itu harus selalu nempel ke satu, karena biar lebih panasnya tahan dan lain-lain. Jadi kita jelasin gitu. Jadi lebih banyak tips dan triks itu yang lebih menjual bahkan. Karena lebih relate ke orang-orang. Sekarang tuh di sosial media yang naik itu adalah something yang relatable. Ya kan. Ini gue banget gitu. Ini ternyata gini gitu loh. Dan itu yang kita tampilin di Instagram First Crack. Nah terus dari hasil feedback itu apa tren kopi yang paling populer saat ini? Magic. Kopi Really? Magic. Banyak yang nggak tahu. Nah ini banyak yang nggak tahu nih sih? Magic nih. Apa sih Magic gitu? Jason tahu nggak? Nggak tahu kan pasti. Taunya sulap kan? Daryl tahu nggak sama ini? Nggak tahu. Putri nggak tahu. Nggak, mereka aja sini nggak tahu nih Sempat coba. viral Magic. Ada customer datang, ke barista gitu, pesan, saya mau Magicnya satu. Bingung kali. Magic. Kita jualannya kopi kan, nggak jual semua. Karena di luar negeri Magic biasa gitu gitu kan, di sini luar negeri enggak. biasa. Iya. Itu istilah yang dikenal di Melbourne, Australia. Jadi Magic itu istilah cappuccino basically. Cuman dia bukan pakai single shot espresso, dia pakai double ristretto. Double ristretto. Dia pakai double ristretto, jadi rasanya itu lebih bold lagi, lebih strong lagi dibanding espresso. Nah, di First Crack sendiri, Kamu harus jelasin ristretto itu apa? Bingung orang double ristretto. espresso itu, jadi espresso dan ristretto itu sama-sama kopi yang diseduh pakai mesin kopi ya. Dan keluarnya itu espresso itu dia lebih yieldnya itu dan dose-nya dan yieldnya itu lebih dikit. Lebih banyak. Espresso lebih banyak. Berapa mili? Yieldnya itu lebih banyak. Kalau misalnya ristretto yieldnya lebih sedikit. Okay. Kalau ristretto jatuhnya lebih sedikit, tapi dia lebih concentrated kopinya. Okay. Kalau espresso dia lebih banyak milinya, tapi dia lebih cair. Oke. Jadi double ristretto itu dicampur dengan susu. Jadi lebih creamy-nya dapat, tapi rasa kopinya masih bold. Kalau espresso karena cairannya lebih banyak saat dicampur susu, dia lebih dilute. Makanya mintanya double ristretto. Double ristretto, tapi mereka sebutnya Magic. Oke. Kalau di First Crack sendiri standar kita double ristretto untuk semua minuman espresso base. Jadi nggak perlu bilang Magic lagi. Nggak perlu bilang Magic. Cappuccino kita udah Magic. Gitu. Makanya rasanya lebih bold. Luar biasa nih kita. Grace, ini pertanyaan keresahan terakhir aku nih. Kayaknya resah terus dari tadi. Resah. Banyak ya resahnya ya. Banyak resah ya. Aduh, Dia happy emang suka aja gitu dong, resah jangan ya. banyak resah-resah. Resah terus gitu. Kan gini ya, kopi itu kan kalau kita mau bikin coffee shop, itu kayak espresso mesinnya aja udah mahal. Betul. Tempatnya mahal, interiornya mahal, dan lain sebagainya. Terus kita mau break evennya kapan? Kalau jual kopi doang. Gitu loh. Kan ini banyak orang-orang yang mau bikin coffee shop, resahnya nih di sini. Betul. Gitu loh. Maksudnya kalau gue mau buka nih, semuanya mahal terus break even buat gue, makanya banyak yang tutup. Betul. Banyak yang tutup, buka cuma 3 bulan, cuma 6 bulan. Itu First Crack tuh gimana? Apakah mesti jual makanan juga kah? Ditambah apakah? Mungkin buat tempat event kah? Betul. Kalian tuh gimana? Jadi itu benar banget keresahan semua orang coffee shop owner dan juga yang mungkin baru Bukan gue doang kan yang resah, berarti banyak orang resah. Gue juga resah. Ini makanya gue mau tambahin pertanyaan lo, maksudnya tuh kalau kita mau buka coffee shop, apakah harus dengan pastry atau tambah makanan atau bisa dengan coffee shop sama pastry aja oke untuk bisa mendapatkan profit? Jadi kalau misalnya kita bilang investmentnya itu besar, itu benar sekali. Karena mesin kopi aja itu harganya mahal banget. Belum sewa tempat dan lain-lain. Cuma hafal mesin kopi itu yang merek band metal, Slayer. Dan juga bayar barista. Kan kita ngegaji juga gitu loh. Karyawan, listrik, interior, air, bahan baku gitu loh. Jadi paling penting memang hitung costingnya itu harus benar-benar detail. Semua harus diperhitungkan, semua harus masuk ke perhitungan. Jangan cuman, gue beli sirup, beli aja di Indomaret, nggak usah masuk ke costing. Setelah dihitung-hitung,
jatuhnya boncos, makanya banyak yang tutup. 1 bulan 2 bulan tutup karena melebihi dari yang didapatkan gitu kan. Nah, gimana sih biar kita bisa, maksudnya supportingnya dari mana aja gitu. Pastinya harus ada pastry karena itu nemenin kopi. Itu dari pastry. Pastinya kita dari vendor dan lain-lain. Sama ya. Kita bisa dari vendor itu kan pasti kita ngambil margin lagi gitu loh. Lalu juga kita ngadain activation di lokasi kita, event, private booking, private area, VIP room, itu kita sangat membantu banget gitu loh. Dan juga kalau misalnya kita ngomong sekarang di Jakarta trennya itu makan. Banyak yang ke coffee shop sekarang bukan cuma buat ngopi tapi nyari makan. Kalau bisa ada kitchen, bisa ada makanan, itu jauh lebih baik. Oh, First Crack ada makanan juga First ya? Crack kita juga ada makanan. Oh tuh, ada makanan First Crack. Iya, makanan kan juga bisa in-house sendiri atau kita bisa kerjasama kan? Bisa kerjasama gitu. Iya. Jadi sebenarnya pinter-pinternya kita untuk nyari additional profit selain dari coffee itu doang. Karena kalau dibilang coffee doang, marginnya tuh nggak seberapa gitu loh. Bahan bakunya aja sekarang udah mahal gitu. Jadi pinter-pinter lah. Yang aku suka lihat banyak coffee shop tuh cuman kayak mau pamer espresso machine dipajang di depan, orang kan ngeliat itu mereka ada tahu lah harganya berapa. Apalagi kalau espresso machine-nya di custom misalnya, ada brand nama ininya segala macam. Tapi ternyata lewat situ lagi 3 bulan udah nggak ada tempatnya. Udah nggak ada. Jadi lebih ke arah gengsi dan mejeng ya. Tapi kalau untuk sustain-nya itu balik lagi harus pinter-pinter ngebedain diri sendiri dari coffee shop lain. Diferensiasi ya. Differentiate. Coffee shop sekarang setiap hari pasti ada coffee shop baru yang buka. Ya, pasti. Tapi apakah dia bisa sustain? Apakah dia bisa bertahan sampai 4-5 tahun ke depan? Itu kan belum tentu gitu loh. Jadi balik lagi apa yang membedakan kita, lalu banyakin event-event. Itu sekarang lagi naik banget, narik crowd, banyakin collaboration. Collaboration itu penting banget. Karena kita semua basicnya human being, kita nggak bisa stand alone. Semua butuh collaboration. Community ya. Community, edukasi. Amazing. Event, community, edukasi. Education. Wow, this amazing. Kita soalnya mau buka. Buka? Aku mau buka specialty Second coffee. Second Crack. Iya. Jadi First Crack sama Second Aduh, Crack harus kita hati-hati ini ya. Dia bagian kitchennya, aku coffee. Jangan-jangan gak boleh sharing terlalu banyak ya. Loh, kamu kan konsultannya. Jadi kita kerjasama. Kamu konsultannya, coffee, kitchen. Gitu. Udah mikirin sih ke depannya. Gitu. Udah dipikirin ya. Ya, kita bisa buka dong ya. Iya. Terus dia kan memang punya kitchen. Temenan coffee. Dia punya kitchen kan ya dia. Iya. Gitu. Untuk makanan. Gitu. Jadi dari pastry pun kan kita ada nougat cake dari temurun. Iya. Di First Crack Coffee. Iya. Itu Pastry-nya? one of our best sellers. Iya. Apa aja tuh? Nougat cake. Nougat cake ya. That's the best Kita nougat pernah cake. udah ini ya? Testing belum sih cake Apa testing? Nougat cake dari temurun. Next ya. Nah, kita kan mau ini nih, kita mau coffee testing langsung ke First Crack Jalan Bumi. Oh, besok ya? Besok kita akan ketemu barista dan nyobain nougat cake. Nah, Jangan lupa datang request nggak brew on kamu? table. Datang dong. datang. What? Table apa? Brew on table. Iya, brew Iya. on table. Iya. Boleh banget tuh. Brew on table besok. Brew on table. Bisa ya? Bisa. Besok ya? Bisa. Lihat proses roasting juga bisa. Jadi kita nanti coffee testingnya bisa brew on table dan juga bisa langsung di bar. Bisa di bar juga. Iya. Oke. Oke. Wow, luar Sambil biasa. makan nougat cake. Jadi hari Itu ini kalau sold out tuh customer bisa marah-marah. gitu ya. Mana nougat cake-nya? Hmm. Kedoyanan kita nih, kok bisa nggak ada? Iya sold out. Wah, ini Saking orangnya nih. Best Ini seller. orangnya nih. Ini. So out. Applause. Thank Oke, you Grace. so much. Thank you so much. Thank you for having me. Kita hari ini belajar banyak. Kita ya. teredukasi banget. Dan memang temenan podcast ini
tujuannya supaya mereka bisa temenan relate. mengenai dalam relate gitu. Relate. Bisa relate Sama kan, dunia balik kopi. lagi. Makanya dalam temenan namanya. pertemuan kita ngobrol-ngobrol ini kita cukup diedukasi banyak. Kita juga dari banyak yang nggak tahu, jadi lumayan tahu gitu. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut Senang lagi. bisa sharing-sharing, senang bisa membagi edukasi tentang Iya. kopi. Dan mudah-mudahan semua yang punya bisnis kopi juga bisa sama-sama belajar kan. Betul. Tujuan kita. Kita temenan supaya kita semuanya. punya kopi industri di Indonesia itu Makin maju lagi. semakin luar biasa. Alright, untuk kalian yang mau punya pertanyaan bisa drop di kolom komen atau langsung DM ke housetops.kreasi. Dan untuk kalian yang mau support podcast kita, boleh nyawer aja lewat Saweria di bawah ini. Terus Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa drop your question. Jangan lupa follow Instagram First Crack. oh iya, follow Instagram First Crack. @firstcrck. Iya. Oke. Atau kalian bisa bergabung di membership YouTube House Tops Kreasi. Kalian bisa menikmati konten-konten Konten yang eksklusif eksklusif. dan keuntungan-keuntungan lainnya. Bahasa Inggrisnya benefit. Oke, see you at Jalan Bumi. See you. See you. Thank you. Time for food testing? Food testing. Oke. Oke, sekarang my turn. Gue akan cobain kopi Ijen Dengan metode yang beda ya tadi ya? dengan Sama gue ya? metode yang berbeda. Kalau tadi immersion, ini menggunakan metode V60. Sama-sama manual brew. Sama-sama manual brew. And ingat ya, di First Crack Coffee bisa brew on table like this. Ya, ini Barley, baristanya First Crack Coffee. So Ijen itu from East Java, Jawa Ya, Timur. Betul. Ini lebih ke fruity ya, Berli ya? Fruity ya. Kayak berry, peach. Kalau Iya, yang iya. Papua lebih ke coklati sama nati. Jadi perbedaan karakter rasanya juga lebih kontras. Wow. Oh, cannot wait. Oke. Oke. Baik. Show us how you do it the V60. Thank you. Oke, jadi di sini saya akan menyeduhkan kopi dengan metode V60 yang dimana beda banget dengan immersion. Yang membedakan itu immersion itu yang tadi saya bilang lebih praktis, lebih simple karena kita menggunakan dua teknik saja. Ya. Sedangkan kalau untuk V60 ada yang namanya interval. Jadi kita menggunakan banyak teknik. Jadi Oke. yang pertama kita interval pertama itu nanti kita akan melakukan mengeluarkan body atau flavor. Lalu yang ketiga itu kita akan menyelaraskan semua bagian-bagian pada kopi seperti body, flavor dan intensitas pada rasa kopi. Oke. Gitu. Oke. Baik, sama kayak yang di awal. Di Di sini saya rinse dulu ya? iya betul. Atau kita sebut namanya peppering. Tujuannya untuk membasahi paper filter. Sama seperti itu. Semua pasti kayak gini sih kan. Oke. Jadi kalau rinse itu sekali lagi tujuannya apa? Buat filternya? Untuk membasahi paper filter dan untuk menjaga temperatur suhu pada kopi. Oke. Gitu supaya suhu dripper dan suhu server itu sama Ya. sama Oke. rata. Ya. Tidak ada temperatur shock. Shock. Tok. Bukan cok. Cok. Coba baca temperatur cok. Nih, minum dulu. Baik di rinse dulu. Supaya temperaturnya sama. Ini temperatur di sini nggak sama nggak sama di sini? Belum. Belum. Mau langsung air panas. Baik ya. Ini aku izin untuk ngimbuk kopinya ya. Ya, ya. Tadi sebelumnya kita udah Udah. di Udah. grab ya. Ini berapa gram nih? Ini kita pakai 15 gram. Berarti standarnya Iya, standar kita pakai 15 gram. Oke. Untuk semua. ras- Semua manual brew iya. 15 gram ya. Iya. 15 gram guys. Untuk rasio yang kita pakai di sini 1:15. Oh, Oke. Iya. Dan 1 total banding hasil 15. airnya 225. Ini. Mili, Iya, mili kan? Mili. Mili, ya. 225 dari mana? Jadi 15 gram kita kalikan dengan rasio air 15 lagi yang tadi saya bilang 15, 1 ya. banding 15. Ya. 15 kali 15 total hasil airnya berarti 225. Oke. Oke. Alright. Oke. Coba 15 gram. Kita saya ratakan. Sebenarnya kalau misalkan tadi kita bedain nih Kak, dari visualnya pun ini beda Ijen dan Papua gitu. Karena dari pasca panennya kan. Kalau misalkan Papua tadi dia untuk putih-putihnya lebih banyak. Itu tuh Iya. dinamakan dengan silver skin atau kulit pada si biji kopi. Gitu. Itu karena yang membedakan itu biasanya pasca panennya. Kalau untuk yang putih-putih itu biasanya full wash.
Oh iya. Itu yang Papua. Papua. Ya. Sedangkan Ijen ini kan kita pakainya CM natural. Oke. Ini 3 kali 90 puring. derajat. Iya, 90 derajat Celcius. Ini berapa mili dulu first pouring? Sama kayak Papua, kita pakai 30 mili sampai 30 detik. Oke. Standar operasional first crack. Oke. Ini kita tuang aja, kita akan melakukan teknik blooming. Oh dia nuangnya beda ya, Iya. musik kayak steering ya. Iya, betul. Iya. Itu yang dinamakan dengan puring. Pouring, oke. Ya, dia dripping dulu 30 detik. Iya. Tujuannya untuk mengeluarkan karbon dioksida pada Karbon ya. kopi. Iya. Kalau misalkan kakaknya lihat kita ada yang meluap-meluap, nah itu karbon dioksida pada kopinya, gas pada kopi. Gitu. Iya. Nah, biasanya aroma mulai keluar ketika kita melakukan interval. Ini udah kedua. 30. Iya. Nah, di sini saya akan mengeluarkan body pada kopi. Jadi body pada kopi itu biasanya dilihat dari kalau misalnya kita ngerasain mineral sama susu, pasti itu kan ada perbedaan tekstur kan. Kalau mineral dia maksudnya lebih licin, lebih clean, Silky. gitu kan. Sedangkan kalau susu dia lebih kayak kerasa penuh Bulk. di mulut, Iya. gitu. Nah ini kita tunggu aja sampai waktu yang sudah saya tentukan. Setelah itu saya akan melakukan interval terakhir untuk menyelaraskan semua rasa pada kopi dan mengeluarkan flavor pada kopi. Jadi yang kita tahu bahwa di Ijen sendiri untuk karakter yang dia keluarkan seperti fruity, peach, berry gitu. Dan aftertaste yang dia keluarkan juga cocoa. Jadi kalau misalnya kakak pernah coba buat cake atau semacam kayak semacam coklat cake, itu kan kita pakai bubuk coklat tuh. Iya. Nah, rasanya dark Pahit. coklat seperti Iya, itu. dark coklat. Itu yang last Iya, notes-nya itu. aftertaste-nya, iya. Oh, oke. Oke, ini kita tunggu aja. Nanti setelah 2 menit baru saya angkat. Oke. Oke. Dan untuk V60 sendiri, dia itu karakternya lebih berbody. Karena tadi kan kita melakukan banyak teknik kan, banyak Iya. teknik puring. Nah, Ini udah 2 menit. sudah 2 menit, ini saya angkat. Saya angkat. Ini saya izin rinse terlebih dahulu. Ya, biar tidak. Udah masuk angin. Ya. Ya. Iya. Gua suka masuk angin. Ya. Suka ini encok dia. Temperatur encok. Sorry ya kak. Oke. Nah ini habis sudah dibikin. Terakhir lo minumnya yang ini. Batuk terus guys. Perpanjangan kontrak. Baik, ini saya izin tuang ya kak. Ya. ...225 mili ya tadi ya. Betul. Total 2 menit. Lama-lama bisa kerja sini nih. Boleh dituang? Boleh, silakan. Nah. Ingat minum dulu dikit ini sini. Iya, untuk Hus. tujuannya untuk menetralisir permukaan lidah. Umur. Dah, Oke. Dihirup dulu aromanya. hidup. Apa namanya? Hirupi. Iya, ruputi. Ruputi. Dihirup. Dihirup, diseruput, diceritakan. Ya. Jangan langsung ditelan. Dirasakan dulu. Enak. Dah. Di kanan kiri puterin. Turbulence, bikin turbulence. Nah, Seatbeltnya mana? Wow. gimana? Kalau misalkan kakak cobain Papua dan Ijen, pasti dia punya perbedaan yang kontras sih. Ya. Karena kan Papua itu dia lebih ke coklat, sedangkan yang Ijen lebih ke fruity. Ya, ini fruity. Ya. Ya. Ah, so good. Luar biasa. Wah, Enak ya? enak banget. Iya, nah Ini aroma bisa- itunya emang ya peach, Iya, peach. berry, Iya, dark chocolate. iya betul. Cocoa.
Cocoa kayak itu bubuk Van Houten tau nggak? Iya, betul. Hmm. Nah, yang spesial dari Ijen ini sendiri, kita itu jadi di kopi ada namanya perlombaan Cup of Excellence. Yang dimana Cup of Excellence sendiri, dia itu menentukan rasa kopi terbaik. Nah, dia itu memenangkan juara ketiga. Ijen. Oh gitu? Iya. Tahun ini? Udah lama sih Kak dari, ya untuk petaninya sendiri kan dia namanya Dandi Dermawan kan. Dari kopi Ijen Lestari, salah satu kopi terbaik di Jawa Timur sih Kak. Wow, Gitu. baru tahu gitu. Wow, tapi untuk yang ada GERD, asam lambung, Iya, karena kan nggak ini- disarankan minum ini ya? acidnya emang cukup tinggi sih. Ya. Biasanya paling ke arahnya ke Papua. Papua. Oh ini kan ditanam di 1900. Iya, sampai 2100 mdpl. MBPL. Kalau di sini rendah. Iya, dia di bawahnya Papua. Oke. Ya, tapi tinggi juga kan? Iya, Tinggi juga tuh. biasanya kalau Arabica itu memang tinggi sih. Ya, ya ini Jaya Wijaya ini. Bahkan aku pernah ketemu salah satu customer dan ternyata customer ini dia juga bisa dibilang penyuplai green bean atau biji kopi, katanya dari Papua juga. Dan ceritanya mereka adalah mereka ngambil biji kopinya itu bahkan sampai pakai helikopter karena saking tingginya. Aku pernah berinteraksi langsung dengan customer itu. Wow. Nih kalau ngopi di First Crack Coffee ini nggak cukup gini doang. Iya. Itu cake-nya? Mesti pakai sweets. Oke. Ada gula nggak? Gula nggak? Diminta Ada gula. nggak? Ada gula. Belum buat gula. Mocha Nah. Macious. Oke, baru anak nih. Ini ada tekniknya juga nggak, Mbak? Oh, kalau Enggak ini deh. makan aja sih. Enggak ya? Ini mau dipuring langsung di mulut. Nggak perlu diseruput dulu. Tapi emang enaknya kalau biasanya makanan-makanan manis ini emang dicampur dengan kopi. Kopi kita emang enak sih. Melting banget emang di mulut. Emang enak ya? Iya. Enak banget. Oke. Thank you Oke, banget. guys. Thank you. Thank you Berli. First Crack Coffee. Berli, Berli, thank you so thank much. you. Thank you. Sampai Thank ketemu you. lagi. Iya. Next. See ya. Bisa cari Berli juga Bye. di sini. Bye.